Bapak dan Ibu jemaah tarawih, 2-3 hari lalu saya pernah membaca dan terbaca oleh saya dialog antara Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in di Basrah, dengan salah seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya. Bunyi dialognya begini. Seorang lelaki datang kepada Imam Hasan Basri, lalu dia berkata, "Inni sami'tu anna likulli ma'siyatin iqabun." Saya pernah mendengar bahwa setiap maksiat yang kita lakukan itu ada siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inni asaitu Allah katsiran. Sedangkan saya sudah sering banyak sekali berbuat maksiat mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yu'aqibni. Tapi Allah belum pernah menyiksa saya. Saya sering berbuat maksiat. Kenapa Allah Taala belum pernah menyiksa saya? Pertanyaan dia. Lalu dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, "Ya bunayya." Oh anakku, ini anak muda yang datang kepada dia. "Bal kam akabakallahu wa anta la tadri." Bahkan anda sering diiqab atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan engkau sendiri tidak sadar, tidak tahu bahwa engkau disiksa oleh Allah Taala. Lalu anak muda tadi berkata, "Kaifa zalik?" Bagaimana itu bisa terjadi? Padahal saya tidak pernah disiksa. Dan engkau wahai imam berkata, "Saya selalu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Imam Hasan Al-Basri menjelaskan, qala alam yaslubka halawata munajatihi. Bukankah Allah telah mencabut dari hati engkau bagaimana rasa enaknya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ketika engkau solat, engkau tidak merasakan enaknya solat itu. Telah dicabut rasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati engkau, kata Imam Hasan Al-Basri. Ketika kita berpuasa, kita tidak merasakan bagaimana nikmatnya ibadah puasa. Ketika kita berdoa, kita Al-Quran. Bukankah sudah lama sekali, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, engkau tidak pernah membaca Al-Quran? Tamurru alaikal ayyam, berhari-hari engkau tidak pernah membaca Al-Quran. Rasa enaknya membaca Al-Quran telah dicabut dari hati engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, lam yumissaka lisanaka an zikrihi. Engkau tidak merasa, tidak masuk ke dalam hati engkau ketika engkau berzikir kepadanya. Dia membaca subhanallah, dia membaca alhamdulillah, dia membaca Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, tetapi tidak merasakan kalimat ini di dalam hatinya. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Basri lagi, alam yabtalika bihubbil mal wal jah wasyuhrah. Bukankah engkau telah diuji, diberi ujian, disiksa oleh Allah Ta'ala dengan kecintaan terhadap mal, harta benda, wal jah, kecintaan terhadap jabatan, sehingga berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan, wasyuhra, dan ingin terkenal, ingin dipuji orang, ingin mendapat nama dan lain sebagainya. Kemudian dia katakan lagi, alam tash'ur bisakli ta'at ala qalbika. Bukankah engkau merasakan beratnya melakukan ketaatan di dalam hati engkau? Berat sekali untuk solat, berat sekali untuk puasa, berat sekali untuk mengeluarkan zakat. Tidak tersentuh hati kita
dan melihat penderitaan saudara-saudara kita, sehingga kita tidak peduli dengan dia. Boleh jadi kita pergi tawaf ke Baitullah berkali-kali, 2 kali setahun, bahkan lebih. Tetapi tidak tergerak di hati kita untuk tawaf, mengelilingi kampung kita mencari siapa di antara tetangga-tetangga kita yang berkekurangan. Berat sekali bagi kita itu, Bapak dan Ibu. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Hasan al-Basri, alam tashal alaikal ghibah, bukankah mudah sekali engkau berghibah, menggunjingkan orang lain, menceritakan orang lain, gosip dan lain sebagainya, itu mudah sekali kita lakukan. Wan namima, dan mencaci orang lain, mudah sekali mencemehkan orang lain bagi kita. Wal kazib, dan mudah sekali lidah kita mengucapkan kata-kata yang bohong. Ini adalah siksaan dari Allah kepada kita. Kemudian Imam Hasan al-Basri juga berkata, alam tamurru alaika mawasimil khair, bukankah telah berlalu di atas engkau musim-musim yang sangat baik? Apa musim yang sangat baik itu? Ramadan. Ramadan berlalu begitu saja. Kafe-kafe, mal-mal penuh berlalu begitu saja Ramadan bagi kita. Kemudian Sitta Syawal, puasa 6 hari bulan Syawal. Itu musim-musim yang bagi kita untuk menabung amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tetapi berlalu begitu saja. Asri Zulhijjah, pada bulan Zulhijjah, puasa tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian beribadat pada tanggal 10 Zulhijjah, korban dan lain sebagainya. Seterusnya, walam tuwafiq illal istiqlaliha kama yanbaghi. Engkau tidak mau memanfaatkan musim-musim itu sebagaimana semestinya. Ini adalah siksaan yang luar biasa dari Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita ditimpa oleh batu, seperti umat-umat terdahulu ditimpakan batu, diazab dengan batu, mungkin 1 minggu, 2 minggu bisa sembuh. Tetapi siksaan seperti ini, ketika ayat-ayat Allah dibacakan, kita tidak tersentuh sama sekali. Kita bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan seperti yang kita bacakan tadi, hanya orang yang beriman itu, tanda orang yang beriman itu, iza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan mereka, mereka bertawakal. Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita umat Islam tidak seperti umat-umat sebelumnya. Ada yang ditimpa dengan topan, ada yang dihujani dengan batu, ada yang dibalikkan negerinya, dan lain sebagainya. Kerana Allah berjanji kepada Nabi kita, Allah tidak akan menyiksa umat Nabi Muhammad selama masih ada yang beristighfar kepadanya. Wa ma kuntum mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Aku, kata Allah Ta'ala, tiada akan menyiksa umat engkau selama ada di antara mereka yang beristighfar. Tetapi berapa banyak di antara kita umat Islam yang telah dicabut dari hatinya kenikmatan beribadat, telah dicabut dari hatinya keimanan untuk memanfaatkan musim-musim. Ada musim-musim pengampunan, ada musim-musim yang diberi Allah Ta'ala untuk menambah ibadah kita yang lebih baik pada 1000 bulan, dan itu banyak di antara kita tidak mau memanfaatkan itu. Menandakan bahwa kita telah disiksa secara luar biasa oleh Allah Ta'ala dan kita tidak menyadarinya. Oleh kerana itu, Bapak dan Ibu, marilah pada bulan Ramadan yang telah kita lalui selama 12 hari ini, sisa-sisanya kita manfaatkan supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan hati yang khusyuk ketika disebut namanya, tergetar hati kita dan ada rasa ingin di dalam hati kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Inilah tausiah Ramadan kita pada malam ini. Mudah-mudahan tergugah hati kita dan kita terhindar daripada siksa yang tidak kita sadari ini. Naqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.